Hai semua, ketemu lagi dengan Bu Ayu di pelajaran matematika wajib. Di video sebelumnya kita sudah membahas materi tentang program linier. Di video kali ini kita akan membahas tentang latihan-latihan soal yang terdapat pada video sebelumnya. Dimulai dari soal yang pertama. Seorang tukang las membuat dua jenis pagar. Tiap meter persegi jenis pertama memerlukan 4 meter besi pipa dan 6 meter besi beton. Adapun pagar jenis kedua memerlukan 8 meter besi pipa dan 4 meter besi beton. Tukang las tersebut mempunyai persediaan 640 meter besi pipa dan 480 meter besi beton. Harga jual per meter persegi jenis pertama adalah Rp50.000 dan harga jual untuk yang jenis kedua adalah Rp75.000. Buatlah model matematika dari permasalahan linier tersebut agar penjualannya mencapai nilai maksimum. Jadi pertama kita misalkan banyaknya pagar jenis yang pertama itu adalah X. Kemudian banyaknya pagar jenis kedua itu adalah Y. Nah, dari sini pagar jenis pertama memerlukan 4 meter besi pipa dan pagar jenis kedua memerlukan 8 meter besi pipa. Sedangkan persediaan tukang las hanya 640 meter besi pipa. Sehingga bisa kita tulis untuk yang pertama 8 dikali banyaknya pagar jenis pertama itu untuk yang pertama dia adalah 4. Jadi di sini 4 dikali banyaknya jenis pertama adalah X ditambah untuk yang jenis kedua dia diperlukan 8 meter. Berarti 8 dikali banyaknya jenis kedua adalah Y. Persediaannya hanya 640, berarti kan dia tidak bisa lebih dari 640, tapi boleh kurang dari 640 meter. Sehingga bisa kita tulis lebih kecil atau sama dengan 640. Dari sini ini kan masih bisa kita bagi. Semuanya bisa kita bagi 4 sehingga diperoleh X. Kemudian 8 dibagi 4 2Y lebih kecil sama dengan 640 dibagi 4 hasilnya 160. Ini untuk yang pertama, kendala yang pertama atau syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua, pagar jenis pertama memerlukan 6 meter besi beton, kemudian pagar jenis kedua memerlukan 4 meter besi beton. Sedangkan yang dimiliki hanya 480 meter. Berarti bisa kita tulis 6 dikali X banyak jenis pertama ditambah 4 dikali Y untuk jenis yang kedua lebih kecil atau sama dengan 480 karena persediaannya hanya 480, jadi tidak mungkin lebih dari 480. Nah, ini semua bisa kita bagi 2. Sehingga 6 bagi 2 dapatnya 3X ditambah 4 dibagi 2 dapatnya 2Y lebih kecil sama dengan 480 dibagi 2 hasilnya 240. Kemudian yang ketiga, banyaknya pagar jenis pertama itu tidak mungkin negatif. Jadi bisa ditulis X lebih besar atau sama dengan 0. Kemudian banyaknya pagar jenis kedua itu juga tidak mungkin negatif sehingga bisa ditulis Y lebih besar atau sama dengan 0. Jadi ini adalah model matematikanya. Yang pertama adalah X ditambah 2Y lebih kecil atau sama dengan 160. Yang kedua 3X ditambah 2Y lebih kecil atau sama dengan 240. Yang ketiga X lebih besar sama dengan 0. Yang keempat Y lebih besar sama dengan 0. Kemudian fungsi tujuannya atau fungsi objektifnya itu adalah if X, Y sama dengan untuk harga jual jenis pertama 50.000 dikali X
Kemudian ditambah, untuk jenis kedua dia harganya 75.000. 75.000 dikali Y. Nah, ini adalah rumus untuk mencari penjualan maksimumnya. Jadi nanti bisa dicari dengan menggunakan rumus yang ini. Soal yang kedua, seorang praktikum membutuhkan dua jenis larutan, yaitu larutan A dan larutan B untuk eksperimennya. Larutan A mengandung 10 ml bahan pertama. Jadi ada kandungannya yaitu bahan pertama dan bahan yang kedua. Larutan A mengandung bahan pertama sebanyak 10 ml, kemudian bahan keduanya adalah 20 ml. Kemudian untuk larutan B, dia mengandung 15 ml bahan pertama dan 30 ml bahan yang kedua. Larutan A dan larutan B tersebut akan digunakan untuk membuat larutan C. Jadi larutan A dan larutan B nanti akan digunakan untuk membuat larutan C, di mana untuk larutan C dia mengandung paling sedikit adalah 40 ml bahan pertama dan 75 ml bahan yang kedua. Sedangkan harga untuk larutan A itu adalah Rp5.000 per mililiternya. Kemudian untuk larutan B, Rp8.000 untuk per mililiternya. Dari sini yang diminta adalah tentukan model matematika agar biaya membuat larutan C dapat ditekan sekecil-kecilnya. Untuk mengetahui biaya larutan C, maka kita kan harus mengetahui berapa banyak larutan A dan larutan B yang dibutuhkan untuk membuat larutan C sehingga biayanya paling sedikit. Dari sini kita misalkan terlebih dahulu larutan A banyaknya. Larutan A itu sebagai X. Kemudian banyaknya larutan B sebagai Y. Nah, dari yang pertama untuk bahan 1. Bahan 1 larutan A dia memiliki 10 ml, larutan B 15, sedangkan larutan C membutuhkan paling sedikit adalah 40 ml, sehingga bisa dituliskan 10X ditambah 15Y. Karena dia minimal 40 ml, berarti kan dia tidak boleh kurang dari 40, tapi boleh lebih dari 40, sehingga bisa kita tulis lebih besar atau sama dengan 40. Nah, dari sini ini semua bisa kita bagi 5, sehingga hasilnya menjadi 2X ditambah 3Y lebih besar sama dengan 40 dibagi 5, 8. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua untuk bahan yang kedua. Bahan yang kedua larutan A mengandung 20 ml, berarti 20X ditambah larutan B-nya 30 ml, berarti 30Y lebih besar sama dengan 75. Kenapa kita pakai tanda lebih besar? Karena di sini larutan C diminta untuk paling sedikit mengandung 75 ml bahan kedua. Jadi dia tidak boleh kurang dari 75, tapi boleh lebih dari 75. Makanya tandanya adalah lebih besar atau sama dengan 75. Nah, ini semua bisa kita bagi 5. 20 dibagi 5 hasilnya 4X ditambah 30 dibagi 5 hasilnya 6Y lebih besar sama dengan 75 dibagi 5, 15. Jadi kita bagi dengan bilangan yang sama. Jika sudah tidak bisa dibagi lagi berarti udah selesai. Sehingga untuk yang kedua jadinya 4X ditambah 6Y lebih besar sama dengan 15. Kemudian yang ketiga, kalian tentu ingat bahwa banyaknya larutan A itu X.
Banyaknya larutan A itu kan tidak mungkin negatif, sehingga bisa ditulis X lebih besar sama dengan 0. Sama juga untuk yang banyaknya larutan B, Y lebih besar atau sama dengan 0. Jadi dia tidak mungkin negatif. Kalau tandanya lebih kecil dari 0, berarti kan nanti dia negatif. Sehingga ini adalah syaratnya, ada 4 syarat atau kendalanya. Kemudian untuk menentukan biaya membuat larutan C, berarti kita membuat fungsi objektifnya f x, y itu adalah harga untuk larutan A 5.000. Berarti 5.000 dikali banyaknya larutan A yang dibutuhkan adalah X, ditambah harga larutan B 8.000 dikali banyaknya larutan Y yang dibutuhkan adalah Y. Ini adalah fungsi objektif atau fungsi tujuannya. Nah, ini adalah model matematika untuk soal yang kedua. Kita lanjut ke soal yang ketiga. Dari soal yang ketiga di sini, kalian perhatikan gambar grafik di atas, tentukan nilai minimum yang memenuhi fungsi objektif 5x ditambah 3y. Jadi kalian bisa lihat bahwa himpunan penyelesaiannya ada di sini. Untuk menentukan nilai minimumnya, berarti kita menggunakan titik uji titik sudutnya. Kita uji masing-masing titik sudutnya. Di sini ada 3. 1, 2. Di sini yang pertama, di sini yang kedua, di sini yang ketiga. Untuk yang pertama, titik sudutnya itu adalah 0,2. Kemudian untuk yang kedua, titik sudutnya adalah 0,4 karena x-nya 0, y-nya 4. Yang ini x-nya 0, y-nya 2. Ini kan. Kemudian yang ketiga, ini kan belum kita ketahui. Dia adalah titik potong dari persamaan yang pertama dengan persamaan yang kedua, garis yang pertama dengan garis yang kedua. Jadi pertama kita cari dulu persamaan garis yang pertama, bagaimana persamaan garis yang kedua, bagaimana, baru kita cari titik potongnya. Untuk garis persamaan garis yang pertama, rumusnya Y dikurang Y1 per Y2 dikurang Y1 sama dengan X dikurang X1 per X2 dikurang X1. Nah, kalian lihat di sini persamaan garis 1 dia memotong di titik ini 0,2 dan di sini 2,0. Jadi dari sini kita ketahui Y1-nya adalah 2, berarti Y dikurang Y1-nya 2 per Y2-nya adalah 0. 0 dikurang Y1-nya 2 sama dengan X dikurang X1-nya adalah 0 per X2-nya 2 dikurang X1-nya 0. Sehingga diperoleh Y dikurang 2 tetap Y dikurang 2. Kemudian 0 dikurang 2 min 2 sama dengan X dikurang 0 X, 2 dikurang 0 2. Sekarang kalikan silang, sehingga diperoleh 2 dikali Y dikurang 2 sama dengan X dikali min 2. Diperoleh 2 dikali Y 2Y. 2 dikali min 2 min 4 sama dengan X dikali min 2 min 2X. Kita pindahkan min 2X nya ke ruas kiri, sehingga jadinya 2X ditambah 2Y, kemudian min 4 nya jadi 4. Ini adalah persamaan garis yang pertama. Kemudian persamaan garis yang kedua. Persamaan garis yang kedua, dia melewati titik 0,4 dan di sini
1,0. Sehingga kita masukkan rumusnya Y dikurang Y1 per Y2 dikurang Y1 sama dengan X dikurang X1 per X2 dikurang X1. Y dikurang Y1 nya adalah 4 per Y2 nya 0 dikurang Y1 nya 4 sama dengan X dikurang X1 nya adalah 0 kemudian per X2 nya 1, di sini jadi 1 dikurang X1 nya tadi 0, sehingga Y dikurang 4 tetap Y kurang 4 per 0 dikurang 4 min 4 sama dengan X dikurang 0 X per 1 dikurang 0 1. Sekarang kalikan silang sehingga 1 dikali Y dikurang 4 sama dengan min 4 dikali X atau X dikali min 4. Diperoleh 1 kali Y. 1 dikali min 4 min 4 sama dengan X dikali min 4 min 4 X. Kemudian yang ada variabelnya kita jadikan 1 di sebelah kiri sehingga min 4X jadinya 4X, Y-nya tetap positif sama dengan min 4-nya menjadi positif 4. Ini adalah persamaan yang kedua. Sekarang baru kita bisa mencari titik potongnya untuk dari kedua persamaan ini, dari kedua garis ini. Titik potongnya itu adalah yang pertama persamaan garisnya X ditambah Y sama dengan 2. Kemudian yang kedua 4X ditambah Y sama dengan 4. Dari sini kita bisa mengeliminasi salah satu variabelnya. Kita cari yang koefisiennya sama. Koefisiennya yang sama adalah Y, sama-sama 1. Bisa langsung kita kurangi agar hasilnya 0. Sehingga 2 dikurang 4 hasilnya adalah min 2. 1Y dikurang 1Y 0. 1X dikurang 4X hasilnya adalah min 3X. Sehingga X-nya sama dengan min 2 dibagi min 3. Diperoleh hasilnya adalah 2/3. Dari sini bisa kita cari Y-nya. Tadi X ditambah Y sama dengan 2. Nah, X-nya kan sudah ketemu 2/3 ditambah Y sama dengan 2. Sehingga Y sama dengan 2 dikurang 2/3. Karena ini pecahan, maka kita samakan dulu penyebutnya. 2 itu kan sama dengan 2/1. Sehingga jadinya Y sama dengan 2/1 dikurang 2/3. Kita samakan penyebutnya ke atas ya. Kita samakan penyebutnya sehingga diperoleh Y sama dengan yang depan kita sama-sama kalikan 3. Sehingga 2 kali 3 6. 1 kali 3 3 dikurang 2/3 sehingga diperoleh 6 dikurang 2 4/3 tetap, sehingga diperoleh Y-nya 4/3 dan X-nya 2/3. Jadi titik potongnya yang pertama maksudnya titik sudut dari himpunan penyelesaiannya yang pertama itu adalah tadi 0,2. Kemudian yang kedua adalah 0,4. Sedangkan yang ketiga itu adalah 2/3 dan 4/3. X-nya 2/3, Y-nya 4/3. Sekarang kita masukkan ke fungsi tujuannya. Maka diperoleh F
X, Y-nya F 0,2 sama dengan, tadi fungsi objektifnya adalah 5X ditambah 3Y. Maka 5 dikali X-nya 0 ditambah 3 dikali Y-nya 2. Diperoleh hasilnya adalah 6. Fungsi tujuannya tadi Fx, Y sama dengan 5X ditambah 3Y. Sehingga diperoleh di sini yang pertama 6. Yang kedua itu 0,4. Maka 5 dikali 0 ditambah 3 dikali 4. 5 kali 0, 0, 3 kali 4, 12, sehingga hasilnya adalah 12. Kemudian yang terakhir, F2 per 3 ditambah 4 per 3, sehingga jadinya 5 dikali 2 per 3 ditambah 3 dikali 4 per 3, sehingga diperoleh 5 dikali 2 hasilnya adalah 10 per 3 ditambah 3 dikali 4 12 per 3. Karena penyebutnya sudah sama, tinggal kita jumlahkan 10 ditambah 12 22 per 3. Bisa kita ubah menjadi pecahan campuran. 22 per 3, 22 dibagi 3 hasilnya kan 7. 7 dikali 3 21. 22 dikurang 1 21, hasilnya 1. Sehingga bisa kita tulis pecahan campurannya 7, kemudian sisanya kita tulis di atas 1 per penyebutnya tetap 3. Dari 3 ini berarti nilai minimumnya adalah 6, sehingga diperoleh nilai minimum adalah sama dengan 6. Ini untuk soal yang ketiga. Selanjutnya, soal yang keempat. Sebuah perusahaan bangunan merencanakan membangun rumah yang akan disewakan kepada 540 orang. Banyak rumah yang akan dibangun tidak lebih dari 120 unit. Terdapat 2 jenis rumah yang akan disewakan. Rumah tipe 1 dengan jumlah penghuni 4 orang dan biaya sewanya adalah 1 juta rupiah per bulan. Kemudian rumah tipe 2 dengan jumlah penghuni 6 orang dan biaya sewanya adalah 1.500.000 rupiah per bulan. Jika perusahaan membangun tipe rumah pertama sebanyak X buah dan tipe kedua sebanyak Y buah, sedangkan pendapatan pembangunan tersebut adalah F, berapakah pendapatan maksimum yang akan diperoleh perusahaan tersebut? Jadi di sini kan sudah diberitahu di soal bahwa banyaknya rumah tipe pertama, banyak rumah tipe 1 itu adalah X. Kemudian banyaknya rumah tipe yang kedua itu adalah Y. Kemudian dari sini diketahui bahwa banyak rumah yang akan dibangun tidak lebih dari 120 unit. Berarti banyaknya rumah pertama ditambah banyaknya rumah yang kedua tidak lebih dari 120 unit. Berarti kalau kurang kan tidak apa-apa. Sehingga yang pertama syaratnya adalah X ditambah Y lebih kecil atau sama dengan 120. Ini kan sudah tidak bisa dibagi lagi, jadi tetap seperti ini. Kemudian yang kedua, untuk rumah tipe pertama dia dihuni 4 orang. Kemudian rumah tipe kedua dihuni 6 orang, sedangkan rumah tersebut akan disewakan ke 540 orang. Sehingga bisa ditulis 4X ditambah 6Y lebih kecil atau sama dengan 540. Nah, ini bisa kita bagi semua dengan dibagi 2. 4X dibagi 2 hasilnya 2X. Kemudian
6y dibagi 2 hasilnya adalah 3y. Lebih kecil sama dengan 540 dibagi 2 hasilnya adalah 270. Nah, dari sini kemudian syarat yang ketiga, banyaknya rumah yang pertama itu kan tidak mungkin negatif, sehingga bisa ditulis X lebih besar sama dengan 0. Kemudian yang Y juga sama, Y lebih besar sama dengan 0. Dari sini kemudian yang diminta adalah pendapatan maksimum. Pendapatan maksimum berarti kita harus mengetahui dulu himpunan penyelesaian dari keempat pertidaksamaan ini. Dari keempat pertidaksamaan tersebut, pertidaksamaan yang pertama itu adalah X ditambah Y lebih kecil sama dengan 120. Jika dibuat grafiknya, itu dia seperti ini. Pertama, dia garisnya memotong di 120,0 dan 0,120. Titik potongnya dengan sumbu X dan sumbu Y itu adalah 120,0 dan 0,120. Kemudian jika kita masukkan titik ujinya, titik uji 0,0, maka akan diperoleh 0 lebih kecil sama dengan 120. Berarti 0 kan ada di sini. Sehingga bagian yang ada di bawah grafiknya ini dia bernilai benar. Berarti karena dia benar tidak kita arsir, yang diarsir adalah yang salah. Berarti yang di atasnya, sehingga seperti ini jadinya. Kemudian yang kedua, dia pertidaksamaannya adalah 2x ditambah 3y lebih kecil sama dengan 270. Nah, ini titik potong dengan sumbu X-nya itu adalah 135,0. Kemudian titik potong dengan sumbu Y-nya adalah 0,90. Sehingga bisa dibuat grafiknya seperti ini. Kemudian kita masukkan titik ujinya 0,0, maka akan diperoleh, jika dimasukkan di sini X-nya 0, Y-nya 0, berarti kan diperoleh 0 lebih kecil sama dengan 270. 0 lebih kecil dari 270 itu kan bernilai benar, maka yang himpunan penyelesaiannya itu adalah yang di bawah, sehingga kita arsir yang di atas karena yang di atas yang salah. Kemudian yang ketiga itu adalah X lebih besar atau sama dengan 0, maka daerah himpunan penyelesaiannya adalah yang sebelah kanan sumbu Y. Berarti yang diarsir adalah yang sebelah kiri sumbu Y, karena yang salah adalah sebelah kiri. Terakhir, Y lebih besar sama dengan 0. Berarti yang diarsir adalah yang di bawah sumbu X, karena yang di bawah sumbu X adalah yang negatif, sehingga dia salah. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah yang di sini. Ini adalah himpunan penyelesaiannya. Sehingga untuk mencari nilai maksimumnya, kita pakai uji titik sudutnya. Titik sudutnya ada 1 di sini, 2, 3, 4. Yang pertama, titik sudut yang pertama itu adalah 0,0. Kemudian yang kedua dia 120,0. Yang ketiga yang di sini 0,90. Yang keempat di sini kita belum tahu. Ini adalah perpotongan dari dua garis. Yang pertama, X ditambah Y sama dengan 120. Yang kedua, 2X ditambah 3Y sama dengan 270. Maka kita eliminasi dulu supaya ketemu titik potongnya.
eliminasi yang pertama dan yang kedua, sehingga X ditambah Y sama dengan 120 garis yang pertama. Yang kedua, 2X ditambah 3Y sama dengan 270. Nah, dari sini untuk mengeliminasi salah satu variabelnya, berarti kan dicari yang koefisiennya sama. Kalian bisa lihat di sini koefisien X dan Y-nya tidak ada yang sama. Yang X yang atas 1, yang bawah 2, sedangkan untuk yang Y yang atas 1, yang bawah 3. Berarti agar bisa dieliminasi, kita kalikan untuk menyamakan koefisiennya. Kita kalikan, misalnya kita hilangkan yang X, maka bagaimana caranya supaya koefisien yang atas dan bawah sama? Kita kalikan dengan 2 yang atas, sehingga nanti dia jadinya 2 sama dengan yang bawah. Sedangkan yang bawah kita kalikan 1 agar hasilnya tetap. Jadi ini X dikali 2 berarti hasilnya 2X. Kemudian Y dikali 2 hasilnya 2Y. 120 dikali 2 hasilnya 240. Kemudian yang bawah karena dia dikali 1 berarti tetap 2X ditambah 3Y sama dengan 270. Kemudian kita kurang sehingga X-nya 2X dikurang 2X hasilnya 0. 2Y dikurang 3Y hasilnya min 1Y. Kemudian 240 dikurang 270 hasilnya adalah min 30. Sehingga diperoleh Y-nya sama dengan min 30 dibagi min 1, hasilnya adalah 30. Kemudian kita cari nilai X-nya. X ditambah Y sama dengan 120. Sehingga X ditambah Y-nya kan sudah ketemu 30 sama dengan 120. Sehingga X-nya sama dengan 120 dikurang 30. Hasilnya adalah 90. Berarti titik potong yang keempat, titik sudut yang keempat itu adalah 90,30. Sekarang untuk mencari yang maksimumnya, maka kita masukkan fungsi tujuannya. Fungsi tujuannya itu adalah fx sama dengan fx, y sama dengan 1 juta x ditambah 1.500.000 y. Maka tadi biaya sewanya itu fx, y sama dengan 1 juta x ditambah 1.500.000 y, sehingga hasilnya sama dengan 1 juta dikali X-nya ini adalah 0 ditambah 1.500.000 dikali Y-nya juga 0, berarti hasilnya adalah 0 untuk yang titik sudut pertama. Titik sudut yang kedua diperoleh F-nya adalah Fx-nya 120, kemudian Y-nya 0, kita masukkan sama dengan, di sini jadinya 1 juta dikali 120 ditambah 1.500.000 dikali Y-nya 0, sehingga diperoleh 1 juta dikali 120 berarti 120 juta. Ditambah ini hasilnya 0, berarti tetap 120 juta. Kemudian yang ketiga, titik sudutnya itu adalah 0,90. Maka kita masukkan X-nya 0, Y-nya 90. Sehingga diperoleh hasilnya adalah 1 juta dikali 0 ditambah 1.500.000 dikali 90, sehingga diperoleh hasilnya 1 juta dikali 0, 0, 1.500.000 dikali 90, 15 dikali 9, 5 kali 9, 45,
9 dikali 1 9 ditambah 4 13, berarti hasilnya adalah 13.500.000. Kemudian yang terakhir kita masukkan X-nya 90, kemudian Y-nya 30, sehingga akan diperoleh 1 juta dikali 90 ditambah 1.500.000 dikali 30. Hasilnya adalah ini 90 juta. Ditambah 1.500.000 ditambah 30.000, itu hasilnya adalah 45 juta. Jika kita jumlahkan, hasilnya adalah 135 juta. Yang ini 135 juta ya. Nah, sekarang dari keempat ini yang kita peroleh adalah maksimumnya yang ini dan yang ini. Sehingga pendapatan maksimum itu adalah 135 juta. Ini adalah hasil untuk soal latihan yang nomor 4. Selanjutnya, kalian bisa coba mengerjakan, silahkan kalian kerjakan tugas yang kedua, ada 2 soal. Demikian video kita untuk yang kali ini. Jika masih ada yang belum jelas, silahkan tanyakan. Sampai jumpa di video selanjutnya.